Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Khotifah Kumalasari Siregar, Delvi Lestari, Nida Ulasana, Nur Aulia Maulida Rahmah, Siti Nurhalisa, dan saya sendiri Muhammad Aini sebagai moderator. Ya, materi kami kali ini akan menyesuaikan diri masa anak akhir memasuki masa remaja. Kepada pemateri 1, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Maulida Rahmah akan menyampaikan materi pertama tentang penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, terungkap bahwa remaja kurang baik dalam melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Pembahasan hasil penelitian mengenai penyesuaian diri terhadap perubahan fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian diri terhadap ukuran tubuh. Remaja mengalami masalah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan ukuran tubuh. Remaja akan mengambil perubahan tinggi badan dan berat badan yang pesat selama masa puber. Hal ini sesuai dengan pendapat Mujiran, bahwa peningkatan tinggi badan remaja yang terbesar terjadi setahun sesudah dimulainya masa puber. Perubahan ukuran tubuh yang pesat membuat remaja merasa canggung dalam bergerak karena baju dan celana yang sebelumnya longgar kemudian menjadi sempit. Remaja kurang memanfaatkan tinggi badan yang dimilikinya untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri bidang olahraga di sekolah. Misalnya olahraga basket dan voli. Hal ini bisa menyebabkan karena remaja disibukkan oleh kegiatan pembelajaran dan kegiatan khusus untuk pengembangan diri tidak ada dilaksanakan di sekolah. Next. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik tentang perubahan proporsi tubuh. Remaja yang telah memasuki masa pubertas mengalami perubahan yang pesat pada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti bahu, lengan, pinggang, dan tungkai. Perubahan pesat pada bagian tubuh sehingga remaja terlihat gemuk merupakan kondisi yang alami dan wajar terjadi pada masa pubertas. Sesuai dengan pendapat Elizabeth Behrloff, bahwa kegemukan selama masa puber bagi anak laki-laki dan perempuan tidaklah aneh. Pada permulaan terjadinya pertumbuhan pesat, remaja cenderung menumpuk lemak di perut, di sekitar puting susu, pinggul, paha, pipi, leher, dan rahang. Perubahan pada bagian-bagian tubuh akan mengganggu keseimbangan tubuh remaja. Bahu yang lebar, lengan yang panjang, tungkai kaki yang berubah menjadi panjang, pinggang yang lebar dan gemuk, membuat remaja tidak percaya diri. Bagian tubuh yang berubah menjadi lebar dan panjang akan memudahkan remaja untuk mengikuti berbagai kegiatan di sekolah, misalnya olahraga dan kesenian, dan dapat membantu pekerjaan orang tua di rumah. Next. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik tentang ciri-ciri seks primer. Remaja yang memasuki masa pubertas ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri seks primer yaitu organ seks. Pada periode remaja, organ seks mulai menjalankan fungsinya sesuai dengan pendapat Sunanto dan Hartono Agung, bahwa saat memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi, yaitu saat pertama kali anak laki-laki dibasah, dan pada anak perempuan, yaitu saat pertama kali kita mengalami menstruasi atau haid. Alat kelamin yang mulai berfungsi disertai dengan kematangan organ seksual selama masa pubertas. Yang keempat, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik tentang ciri-ciri seks sekunder. Remaja sulit menerima perubahan yang terjadi pada dirinya karena penampilan yang diinginkan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. Misalnya, kulit rambut dan suara. Remaja sulit menerima perubahan yang terjadi pada dirinya karena penampilan yang diinginkan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi pada dirinya.
Pada masa remaja, kulit menjadi kasar, warna kulit menjadi gelap, kulit pucat, dan pori-pori bertambah besar. Kelenjar lemak atau yang produksi minyak dalam kulit semakin membesar dan menjadi lebih aktif sehingga menimbulkan jerawat. Dan menurut salah satu ahli, yaitu Havigers, dia memaparkan bahwa salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai pada periode remaja adalah menerima keadaan fisik dan mempergunakannya secara efektif. Penyesuaian diri yang dapat dilakukan remaja terhadap perubahan ciri-ciri seks sekunder adalah membiasakan pola hidup sehat dan memanfaatkan perubahan suara di kegiatan paduan suara dan kesenian lainnya di sekolah sesuai dengan pendapat Mujiran bahwa pengembangan program kelompok remaja ke arah kegiatan yang bernilai positif oleh para tokoh masyarakat dan sekolah merupakan upaya membantu para remaja dalam perubahan fisiknya. Next. Penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis tentang emosi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, terungkap bahwa remaja kurang baik dalam melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis. Satu, penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis tentang emosi. A. Penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis tentang emosi. Pada masa pubertas, remaja mengalami gejolak emosi yang cenderung tinggi sesuai dengan pendapat Elida Prayetno 2006-69 bahwa periode remaja cenderung memperlihatkan temperamental atau beremosi tinggi. Dalam arti, emosi negatif mereka lebih mudah muncul. Emosi negatif tersebut misalnya sedih, cemas, marah, cemburu, dan kecewa. Emosi lain yang dialami remaja adalah cinta, sayang, bahagia. Penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis tentang emosi. Dua, penyesuaian diri terhadap perubahan psikologis tentang perilaku. Hasil penyesuaian diri juga dilakukan remaja terhadap perubahan perilaku. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa remaja lebih suka menyendiri. Sesuai pendapat Elizabeth B. Harlock, bahwa salah satu akibat perubahan masa puber pada sikap dan perilaku adalah ingin menyendiri. Remaja menarik diri dari teman, berbagai kegiatan, keluarga, sering bertengkar dengan teman, dan dengan anggota keluarga. Remaja membantah perkataan orang lain yang tidak disenangi. Perilaku yang ditampilkan remaja bisa disebabkan karena perlakuan yang didapatkan remaja dari orang tua dan remaja yang kurang menguasai tugas perkembangannya. Dalam kehidupan remaja, orang tua perlu mengembangkan rasa saling menyayangi, mencintai, melindungi, dan memberikan perhatian penuh agar remaja merasa nyaman, aman, dan dapat mengembangkan perilaku yang baik kepada orang lain. Menurut Elida Prayitno, bahwa hubungan dengan orang tua merupakan hubungan paling dekat dibandingkan dengan siapapun dalam kehidupan remaja. Orang tua dan guru dapat dijadikan sahabat oleh remaja untuk berbagi dan terbuka menyampaikan perasaannya. Jadi, penyesuaian diri remaja terhadap perubahan psikologis dapat terlaksana dengan sangat baik memerlukan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat.
Perkembangan peserta didik meliputi perkembangan proses yang tak berakhir. Setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Semua aspek perkembangan saling berkaitan. Perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju ke bersifat khusus, serta perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Untuk moderator bisa ditutup. Ya, itulah presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.